Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, pada sesi ini kita akan membahas lebih khusus pada pemanfaatan aplikasi MedCityMap. Gitu ya. Setelah pada sesi sebelumnya kita membahas tentang penggunaan portal untuk menyiapkan trials dan task, dan juga digital classroom, pada sesi ini kita akan membahas khusus pada penggunaan aplikasi untuk aktivitas bagi user untuk melakukan aktivitas MedCityMap ini. Dan ini juga aplikasi ini juga bisa digunakan bagi edukator untuk membuat trials, gitu ya. Di samping menggunakan portal yang bisa dibuka menggunakan laptop atau mungkin PC atau perangkat yang lainnya, MedCityMap Apps juga bisa digunakan untuk membuat trials baru, task dan trial baru, gitu ya. Kita buka aplikasinya, tapi sebelum kita buka aplikasinya, silahkan gitu ya, cari MedCityMap Apps, ada di Google Play maupun di App Store, diketik MedCityMap, kemudian nanti akan diarahkan ke dalam informasi ini, kemudian kita menginstal aplikasi ini baik di melalui Google Play maupun melalui App Store, gitu ya. Silahkan sesuai dengan perangkat masing-masing, dan setelah diinstal kemudian nanti akan bisa mengakses MedCityMap App di smartphone masing-masing. Ini adalah tampilannya seperti ini. Karena ini saya buka dengan aplikasi di laptop, maka tampilannya seperti ini, tapi pada prinsipnya sama persis tampilannya seperti yang ada di HP gitu ya. Ada judul, ada setting, ada info, browse trials, ada add trials, ada my trials, ada manage trial. Ini info, ini sekitar tentang aplikasi ini. Kemudian setting gitu ya. Ini juga dipakai untuk mengubah bahasa, juga bisa dibuat dalam bahasa Indonesia juga sudah tersedia gitu ya. Kemudian klik OK, misalnya kita akan mengganti bahasa, dan ini juga bisa kita aktifkan jika kita akan membuat atau memanage trials melalui aplikasi ini. Jadi ini bisa kita aktifkan dan juga bisa kita nonaktifkan gitu ya. Dan itu juga bisa menghapus semua data yang sudah kita download, kita hapus. Ini my trials gitu ya. Ini trials yang saya buat karena sudah login menggunakan akun saya, maka di sini juga akan muncul trials saya yang sudah saya download dan sudah saya uh, siap gunakan di perangkat saya di sini gitu ya. Dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk peta gitu ya, dan kita bisa uh, melihat posisi kita ya, jadi seperti itu. Dan kita juga bisa buka gitu ya, kita bisa membuka trials gitu ya, kita bisa membuka trials yang sudah ada gitu ya. Jadi di sini ada beberapa trials yang sudah ada dan kita bisa mendownload. Ini yang belum didownload dan ini yang sudah didownload, baik trials kita maupun trials orang lain yang sudah dipublish gitu ya. Bisa dipublish dan sudah dipublish dan ini sudah siap dipakai untuk kegiatan materials gitu ya. Dan juga kita juga bisa membuka dalam versi beta, dan kita juga nanti akan mendapatkan informasi di sekitar kita login di sini itu ada trials di mana, itu juga nanti akan bisa kita lihat itu ya, atau juga bisa kita tampilkan dalam bentuk list seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kita juga bisa mendownload, misalnya ada soal tentang materials tentang ini, misalnya saya pilih tentang kota lama, kita download gitu ya. Kita tunggu proses downloadnya. Ini adalah trials yang sudah publik dan bisa kita akses. Kita buka misalnya gitu ya, Semarang kota lama, ada 6 soal, progresnya masih 0, dan ini grade-nya, dan ini sudah kita download. Dan tentang trial ini masih dikosongi oleh pembuat soal, dan ini bisa kita masuk ke aplikasi gitu ya. Aplikasinya kita bisa pilih apakah mulai dari
soal khusus tertentu yang sudah kita pilih atau kita buka semuanya gitu ya. Jadi seperti itu, dan ini yang menunjukkan posisi kita gitu ya, menuju ke posisi kita, dan ini adalah rute dari Map City Map Trails di Kota Lama gitu ya. Kita bisa mulai dari yang terdekat, misalnya di sini di Gereja Blenduk, kita buka soalnya gitu ya. Kita buka soalnya, dan ini ada suatu informasi dan kita diminta untuk mengisikan jawabannya misalnya. Ini kita tambahkan, kita cek masih salah dan seterusnya gitu ya. Dan ini kita mungkin perlu bantuan gitu ya, seterusnya. Belum ada informasi lagi dan seterusnya, mungkin kita masih salah dan kita menyerah, mungkin akan skip dan seterusnya, nanti bisa kita ya, jadi di sini skip gitu ya, jadi seperti itu gitu ya. Kemudian kita berpindah ke trail berikutnya, kemudian sampai sini, kemudian kita bisa membuka soalnya gitu ya, buka soalnya misalnya ini, kemudian kita mungkin tidak punya ide, kemudian kita bisa menjawab misalnya gitu ya, misalnya kita jawab dan ini adalah jawabannya benar, dan kita juga bisa membuka sampel solusinya gitu ya. Jadi ini apa, kita bisa melihat contoh solusinya yang ditawarkan oleh pembuat soal gitu ya. Jadi pembuat soalnya, dan kita bisa oke, dan kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini jawabannya benar gitu ya. Jadi seperti itu, dan ini kemudian kita bisa pergi ke soal yang berikutnya. Kemudian ini bisa kita lihat mungkin jawabannya misalnya 12 misalnya. Masih salah gitu ya, atau mungkin jawabannya 4 salah, jawabannya 5 misalnya ini ya. Oh, maaf, ini belum dihapus. Misalnya jawabannya 5 misalnya. Jadi ini oh ternyata masih salah dan seterusnya, kita juga bisa skip atau mungkin bisa coba lagi gitu ya, kita buka hints-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, itu untuk contoh saja gitu ya. Jadi seperti itu, ini harusnya gitu ya, harusnya user nanti harus datang ke lokasi gitu ya. Jadi user harus datang ke lokasi, melakukan pengukuran, dan kemudian kita mengukur ini patung ya Julius Caesar misalnya di ini juga salah satu contoh soal yang mungkin kurang tepat karena ini juga bisa diperkirakan ini. Jadi kalau ini dikira-kira berapa senti, maka ini ketinggiannya juga bisa kita perkirakan. Jadi harapannya soal yang dibuat dilengkapi dengan foto yang fotonya juga tidak mudah untuk ditebak gitu ya, dengan gambarnya, berdasarkan gambar dan seterusnya gitu ya. Dan ini kita juga bisa melihat skornya, ini sudah 100, dan ini juga mungkin nanti kalau ada user yang lainnya juga nanti akan ada informasi skornya berapa dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Baik, jika gitu ya, jika mungkin nanti soalnya itu belum publish, maka kita juga bisa menggunakan ini, klik add trials gitu ya, add trials, dan kita ambil dari sini gitu ya. Jadi di sini misalnya berdasarkan trials yang sudah kita buat di sini, ini belum publish, tapi ini kodenya juga bisa kita ambil gitu ya. Kodenya bisa kita ambil, kita atau mungkin bisa kita berikan kepada siswa untuk bisa diakses, sehingga nanti ketika siswa sudah menggunakan perangkatnya, kemudian juga bisa menambahkan gitu ya, menambahkan trial gitu ya, menambahkan trial yang belum dipublish, dan ini juga bisa kita tambahkan gitu ya. Jadi ini add trials, kemudian kita juga bisa tambahkan di sini. Beda dengan yang pada sesi sebelumnya tentang digital classroom, ini adalah kode untuk private trials. Trials yang belum dipublish, dan kita juga bisa tetap membukanya dengan menggunakan kode ini. Kita klik add. Ini was successfully add, dan ini adalah trials-nya. Geometri dan Alam Indonesia, ada
grade 7 jaraknya 5,2 kilo dengan durasi 1 jam dengan panjang ini adalah 0,2 kilo dengan soal ada 5. Ini progres ini karena sudah ada yang dikerjakan, maka progresnya 1 dari 5 soal yang ada. Dan ini adalah tentang trails ini, ada informasinya dan beberapa informasi-informasi yang lainnya. Kemudian kita bisa klik continue dan kita bisa melihat apakah kita mulai dari, ya sama seperti sebelumnya, kita mulai dari start from a certain task. Kalau kita pilih yes, kita bisa memilih mau mulai dari mana. Mungkin dari cari Borobudur dulu, cari Candi Borobudur. Ini misalnya, ini soalnya, dan ini mungkin nanti bisa kita buka hints-nya itu. Dan mungkin kita juga belum punya ide, maka di sini juga mungkin bisa dikerjakan gitu ya. Dan ini juga misalnya ini di samping kita menggunakan aplikasi ini, kita juga mengerjakan soal ini di kertas gitu ya. Jadi di paper and pencil gitu ya, di situ. Ya, jadi ini contoh permasalahannya, dan nanti siswa atau user juga di samping menggunakan perangkat ini juga harus mengerjakan secara manual, dan ini adalah salah satu contoh pekerjaan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan siklus pemodelan matematika untuk memecahkan permasalahan yang diberikan, mulai dari membuat model nyata, membuat model matematika, menyelesaikan dengan menggunakan konsep-konsep matematika, kemudian dikembalikan ke dalam permasalahan yang nyata. Ini adalah salah satu contoh cara penyelesaian. Kemudian ini dari pekerjaan ini kemudian dimasukkan, misalnya 26345, ya 26.345 meter persegi gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita isikan gitu ya, isikan di aplikasi, dan nanti juga diminta siswa untuk tetap mengumpulkan pekerjaan ini gitu ya, supaya kita bisa melihat prosesnya. Misalnya ini 2, 6, 3, 4, 5 meter persegi gitu ya. Jadi itu oke. Dan ini nanti bisa kita lihat apakah jawabannya benar atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu dan seterusnya gitu ya. Dan ini seterusnya ini untuk proses pengerjaan soal, dan kita juga bisa menuju ke soal yang berikutnya. Kita bisa memilih gitu ya, ke soal yang berikutnya ini tentang apa dan seterusnya gitu ya, semilih dan sebagainya. Ini dikomplit, dan karena ini soalnya berupa informasi saja dan ini dikerjakan secara manual gitu ya, dari situ dan seterusnya. Next task. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Ini yang membedakan, kalau digital classroom ada fitur chatting, tapi kalau di sini bukan digital classroom, ini tidak ada, dan ini juga secara mandiri sendiri gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk kompetisi yang bersama-sama di waktu yang sama dengan tim lain atau mungkin dengan peserta yang lainnya. Dan kalau sudah selesai, ini di sini juga ada tombol ini untuk menuju tempat lain, atau mungkin di sini juga bisa kita reset task, mulai dari dari awal lagi gitu ya, kita reset gitu ya.
select dan seterusnya gitu ya. Dan kalau di dalam digital classroom di sini ada tombol untuk keluar dari Trails ini. Sebagai contoh misalnya tadi kita gunakan gini ya. Jadi misalnya tadi ada City Map Trails gitu ya. Ya, misalnya tadi kita sedang mengikuti City Map Digital Classroom dengan kodenya misalnya tadi S152274 gitu ya. Jadi ini kalau ada S-nya itu adalah session dan ini adalah sebuah digital classroom gitu ya. Dan ini ada term and conditions dan ini adalah tim, ya, nama tim gitu ya. Tadi mungkin tim biru. Kemudian tim membernya misalnya dan seterusnya bisa 1, bisa 2 gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan ini karena sudah kita download, kemudian kita juga bisa start dan kita juga bisa memulai gitu ya, memulai trial di sini gitu ya. Ini yang membedakan antara digital classroom dengan trials yang biasanya tadi gitu ya. Jadi dan saya kira ini juga sudah dibahas tadi, dibahas pada sesi sebelumnya. Namun di sini yang akan saya sampaikan bahwa di sini ada tombol di samping tombol chatting, ini juga ada tombol untuk live, dan ini yang membedakan antara tombol yang ada di dalam digital classroom dengan yang private trials gitu ya. Jadi di sini kita bisa chatting dan kita bisa keluar dari grup, artinya menyelesaikan. Jadi dianggap sudah selesai sesi ini dan sudah keluar gitu ya. Jadi itu yes gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah sudah keluar dari sesi untuk digital classroom gitu ya. Dan kita diminta untuk memastikan apakah kita keluar dari sesi ini gitu ya. Jadi itu. Ya, jadi saya kira seperti itu. Ini untuk penggunaan dari MedCityMap Apps gitu ya. Ya, jadi ini tadi beberapa hal yang berkaitan dengan MedCityMap Apps dan fitur-fitur yang ada di sini, mulai dari Browse Trail, Add Trails, My Trail, and then Manage Trails. Dan Manage Trail ini dipakai untuk membuat trails dan task-nya, sama seperti di dalam
portal gitu ya, dengan login menggunakan username dan password kita, kemudian sign in, dan caranya sama seperti ketika kita menggunakan portal gitu ya. Jadi seperti itu. Ini sama tampilannya dan kita bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan di portal, tapi kita bisa gunakan juga MedCityMap App ini untuk membuat trials, membuat task, dan menyiapkan digital classroom. Demikian untuk penjelasan dan pembahasan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi, dan nanti akan kita tambahkan dengan simulasi penggunaan MedCityMap Apps dalam aktivitas Smart Trails. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan di setiap sesi, termasuk sesi untuk sesi ini, yaitu berkaitan dengan penggunaan aplikasi MedCityMap. Terima kasih, sampai jumpa.